Hari ini kita masih membahas mengenai persamaan sinus. Jadi kita akan lebih membahas soal-soal yang berkaitan dengan persamaan sinus. Tentunya bentuknya berbeda dari minggu lalu. Kalau minggu lalu itu masih simpel-simpel aja. Kalau sekarang kita cari bentuk-bentuk lain agar nantinya kalau kalian menemukan bentuk lain tapi masih kaitannya sama sinus, bisa menyelesaikannya ya. Nah, seperti yang kita tahu kalau soal matematika beraneka ragam bentuknya. Yang pasti kita harus tahu ini konsepnya apa. Oh, konsepnya misalkan persamaan sinus, kosinus dan seterusnya. Kita masih ke sinus ya, kita pahami dulu persamaan sinus. Baru kalau kalian sudah menguasai semuanya, teorinya, bentuk-bentuk semua soalnya bisa menyelesaikan dengan baik, baru kita ke kosinus. Nanti kalau sinusnya ini sudah lancar, kosinusnya gampang aja. Jadi sinus, kosinus, tangen, persamaan itu nanti kurang lebih aja bentuknya aja yang berbeda, sinus, kosinus, tangen. Rumusnya pun nanti hampir sama. Oke? Dari nomor 1, sin 2x. Kemarin sudah ya bentuknya? Sudah kemarin pun 2x. Atau x saja, sin x, sin 2x sudah ya. Sin 3x, 4x itu sama aja konsepnya dengan sin 2x. Nah sekarang Bunda ambil sudutnya negatif. Nah gimana kalau sudutnya negatif? Ini pasti ada ininya ya, apa batasnya. Nah Bunda ambil yang derajat aja. Kalaupun kalian mau nanti ngerjakan dalam pi, boleh. Jadi seenaknya kalian nanti ngerjakannya apa dalam pi atau dalam derajat. Oke. Nah, ini kan sudutnya negatif. Bagaimana itu? Intinya kan ruas kiri dan kanan ini dijadikan bentuk sin. Ini sudah sin ya, sudah sin 2x. Ruas kirinya biasanya sudah dalam bentuk sin, ruas kanannya. Nah, ini dijadikan sin. Bagaimana itu ada negatifnya? Ini kaitannya dengan materi kelas 10. Masih ingat enggak nih? Ada misalkan sudutnya negatif sin negatif A sama dengan, kalau sin sudutnya negatif maka negatifnya ini ke luar, jadi luar sini ya. Nah jadi sin negatif A jadi negatif sin A. Kalau cos, nah Bunda review ya dari yang materi dulu. Kalau cos ini tentang sudut negatif ya, ada dulu di kelas 10 di matematika wajib. Kalau sinnya keluar, negatifnya keluar. Kalau cos, dia tetap jadi positif. Jadi cos aja yang jadi positif. Kalau sudutnya negatif, dia tetap positif. Tapi kalau sin sama tan, tidak. Kalau sudutnya negatif, maka negatifnya keluar. Nah, di sini kan negatif ya, berarti sini otomatis ada negatif. Negatif, sin berapa yang hasilnya 1/2 kali 3? Sin 60 derajat. Oke. Ini kan ada negatif ya, nggak boleh ada negatif di luar ini, nggak boleh. Karena kan persamanya gini, sin x sama dengan sin A. Di sini nggak boleh ada negatif. Nah, berarti negatifnya kemana kan? Negatifnya ikuti soal ini. Nih. Maka kalau ada negatif di luar sini sin, karena sin yang kebetulan kita masukkan ke dalam sudut. Jadi dibalik ya dari rumus yang belakang ke rumus. Berarti ini jadi sin 2x sama dengan sin min 60 derajat. Oke, sampai sini jelas ya. Nah ini review, boleh dicatat, boleh aja kalau catatan kalian sudah nggak ada. Oke, sampai sini berarti sama kayak yang kemarin. Ini bentuknya sudah, ingat ya kemarin apa? Sin x sama dengan sin A. Maka x sama dengan apa? A ditambah 2 kali 360 derajat. Kok 2? Sorry, K kali 360 derajat. Nah, atau ini karena pakai 360 derajat ya, kalau pakai pi berarti K kali 2pi, atau 180 kurang A tambah K kali 360. Oke. Ingat ya, berarti di sini karena masih 2x ya tetap aja ditulis 2x. Oke. Ini kalau sudah sin x kemarin ya, masih ingat ya. Sama dengan langsung masukkan ke rumus ini.
berarti min 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Oke, ingat ya, ini boleh ditulis boleh enggak. Kalau sudah hafal rumusnya boleh langsung aja ya, pakai atau kan, ada dua kan, atau berarti sini 2x sama dengan tadi 180 ya, 180 dikurang min 60 tambah K kali 360 derajat. Oke, atau kalau mau ditulis rumusnya boleh, ini kan tadi A nya ya, ini A nya, ini tadi rumusnya apa, A tambah K kali 360, ini kan 180 dikurang A, nanti ini negatif ketemu negatif, jadi jangan lupa kalau sudutnya negatif itu tetap negatif kurang negatif, ini tambah K kali 360 derajat. Jadi masih 2pi ya, masih ingat kemarin kalau masih 2pi maka kita, ini masih 2 ya, kita jadikan X saja biar 2 nya hilang, maka ini semuanya harus kita bagi dengan 2. Oke, ini kita bagi semua dengan 2, ini juga dibagi semua dengan 2. Oke, kita yang kerjakan satu-satu dulu. Sini berarti 2 bagi sini X ya, min 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, kalau X nya sudah sendiri baru kita masukkan nilai K. Oke, untuk K nya sama dengan, kita ambil yang 0 dulu ya, untuk K nya 0 maka X nya sama dengan min 30 derajat tambah 0 min 30 derajat ya. Nah, min 30 derajat memenuhi atau tidak? Ingat ini syaratnya, nih syarat, kalau X berarti tidak boleh kurang dari 0, tidak boleh lebih dari 360, berarti ini tidak memenuhi, kita tulis saja silang, tidak memenuhi. 2, kalau K nya 1, berapakah X nya? Berarti min 30 derajat, oh sorry, ini dibagi 2 berapa ini? 180 ya. Oke, berarti ditambah 180, berapa ini? 150 derajat ya. Oke, memenuhi atau tidak? Memenuhi ya, ini kan masuk dalam sini, memenuhi. Nah, coba nih kalau K nya 2, jadi jangan selalu terbiasa 2 aja cukup, jangan, kita coba-coba ya, pokoknya sampai nggak dapat memenuhi berarti sudah stop. Oke, berarti X sama dengan 2 kali 360 ya, apa ini 330. Nah, memenuhi juga ya, nggak nyampe 360, yang penting nggak nyampe 360, ini memenuhi. Oke, sudah selesai belum? Belum ya, kita kerjakan yang sebelah sini. Yep. Sini sama, kita hitung dulu sebelah sini, ini min ketemu min jadi plus ya, jadi berapa? 240 derajat tambah K kali 360. Oke, baru kita sama tadi kita bagi 2, ini biar 2 nya hilang, kan X harus sendirian ya, ini X harus sendirian. Oke, berarti sini bagi 2, X sama dengan ini 120 ya, tambah K kali 180. Oke, sama kayak tadi kita masukkan K nya, kalau di sini ada 3, kita di sini coba 3 juga lah. Ini 120 ditambah, kalau K nya 0
0 ya, 120. Ini kalau K-nya 1 berarti 180. Berapa ini? 300 ya. Nah kalau K-nya 2, apa tulis aja. Kok tulisannya? Memang sih kalau kita misalkan sudah mau nyoba-nyoba nih, ini kelihatan kok bun, ini aja 2 kali 360, 2 kali 180 360, ditambah berarti 480. Nah apa-apa ditulis aja, ini memenuhi ya, memenuhi ini. Nah kelewatan 360 berarti tidak memenuhi. Oke, kalau sudah tulis HP-nya ya. Ingat, HP itu yang kita tulis adalah yang memenuhi saja. Walaupun kalau di sini ada 5 bikin, kalau yang tidak memenuhi berarti tidak usah ditulis, yang memenuhi aja. Berarti ini ada 4 ya. Tulis dari yang sudutnya paling kecil. Berapa tuh? 120. Berapa tuh? 150, 300 dan 330. Oke, selesai. Nah misalkan kalau soalnya pilihan ganda, ini bisa dilihat ya, kalau dalam derajat ya tetap derajat. Kalau pi misalkan kita ngerjakannya sudah dalam derajat nih, tapi yang diminta dalam pi, ya ubah aja kayak kemarin ya, derajat ke pi tinggal dibagi 180. Oke, misalkan kita jadikan ke pi deh. Nah kita ubah ke pi, ini opsional aja ya, mau diubah atau tidak tergantung soal. Kalau isinya terserah, ubah ke pi, tinggal dibagi 180. Udah apa nih? Nah nanti aja deh, tinggal dibagi aja ya. Oke, kita ke contoh soal, bentuk contoh soal selanjutnya. Oke, ke contoh nomor 2. Misalkan di sini dengan intervalnya misalkan ada sama dengannya. Nah biasanya kan dalam 360 atau dalam 2pi. Nah ini misalkan bunda dalam pi aja. Jadi kalau interval itu terserah, nggak mesti harus 360 atau harus satu lingkaran ya, 2pi nggak mesti. Di sini bisa pi, bisa 2pi, bisa 180 derajat, bisa 360. Di sininya juga bisa sama dengan, bisa tidak sama dengan. Kalau sama dengan artinya kan nolnya masuk, pi-nya masuk nanti kalau ada di HP-nya ya. Kalau nggak ada sama dengannya berarti 0 sama yang di belakang sini tidak masuk. Itu mungkin kalian sudah bisa paham ya tentang interval ini. Sekarang kita ke soal sini. Nah kalau yang sebelum-sebelumnya kan X-nya yang punya teman ini ya, sin 2X biasanya kemarin. Sekarang yang punya teman di depan sini. Nah diapakan ini? Oke, biasanya kan temannya di sini ya, sekarang temannya di depan sini. Ini, nah bunda kasih ilustrasi sedikit. Misalkan 2X sama dengan 8. Kita cari nilai X bagaimana? Berarti tinggal 8 dibagi 2 kan, X-nya 4. Nah ini sama. Jadi intinya si sin itu harus sendirian. Di sini kan artinya 2 akar X, artinya 2 akar 2 dikali sin X ya kan. Jadi 2 akar 2 nya kemana kan? Ini pindah ke sebelah kiri, kanan. Berarti 2, ini kan dikali ya. Kalau pindah jadi apa? Dibagi 2 akar 2 ya. Jadi ini pindah ke sini, pindah ke bawah. Oke, biar sini sin X nya sendirian. Kan persamanya gini aja, sin X sama dengan sin A. Di sini nggak boleh punya teman. Jadi harus sin X sendirian. Oke.
Udah kita bagikan nih, dibagi. Ini kita rasionalkan ya. Ingat kalau bawahnya akar itu kita rasionalkan. Sini akar berapa? Akar 2, jadi tinggal langsung aja kalikan akar 2 per akar 2. Loh bunda, 2 akar 2 akar 2 boleh, tapi kita ambil akarnya saja. Kecuali kayak gini, kalau 2 tambah 2 akar 2 ini harus diambil semua. Tapi kalau dia perkalian kayak gini ya, ini kan perkalian 2 akar 2, kita ambil akarnya aja. Oke, kalau perkalian berarti berapa itu? Ini atas kali atas, bawah kali bawah, sama dengan berapa nih? 2 kali akar 2 ya 2 akar 2. Oke, akar 2 kali akar 2 2, berarti 2 kali 2 4 ya, yang bawah ini 4. Oke, sederhanakan berapa ini? 1 per 2 akar 2. Oke, sudah ya, bentuknya sudah seperti ini. X nya, sin X nya nggak boleh punya teman. Baru pekerjaan sama kayak kemarin. Kalau sin X berarti ini jadi sin A. Sin berapa yang hasilnya? 1 per 2 akar 2. Sin 45 derajat. Nah, di sini kan soalnya dalam bentuk pi, ya kan? Boleh ngerjakan dalam derajat, boleh. Nanti dalam HP-nya ubah ke pi boleh, atau ubah dari sekarang. Nah, coba kalau sekarang bunda diubahnya dari sekarang. 4 per 5 ini berapa? Ini kan 45 derajat tadi ya. Kalau ubah ke pi berarti tinggal dibagi 180. Jadi berapa? 1 per 4 ya. 1 per. Oke, berarti sini sin X sama dengan sin 1/4 pi, atau pi per 4 sama aja. Oke, kalau sudah berarti ini langsung, karena kan sin X sama dengan sin A, langsung ke rumusnya. Oke, boleh ditulis rumusnya lagi, boleh langsung aja bun, boleh. Rumusnya tetap ya, K kali 2 pi. Nah, ini rumusnya seperti ini, atau X sama dengan, karena pakai pi berarti pi kurang A. Kalau pakai derajat maka 180 ya. Di sini juga kalau pakai derajat berarti 360. Enaknya kalian pakai yang mana? Monggo. Sini X sama dengan tadi A nya berapa? Karena pakai pi 1/4 pi ditambah K kali 2 pi. Sekarang kita ambil K nya sama dengan 0. Berapa X nya? Berarti 1/4 pi tambah 0 ya, 1/4 pi. Kalau K nya 1, aduh bun, ini saya sudah tahu, ini pasti kelewatan bun. Nah ya, nggak usah ditulis, nggak apa-apa ya, kita buktikan aja. 1/4 pi ditambah berapa? 1 kali 2 pi berarti 2 pi. 2 pi tambah 1/4, boleh aja 2 1/4 pi ya. Kita lihat syaratnya ini, syarat. Kalau pi nya X nya lebih kurang dari sama dengan 0, berarti boleh sama dengan 0 ya, tapi nggak boleh kurang. Dan paling besar adalah pi, berarti boleh pi, asalkan tidak boleh lewat dari pi. Berarti kalau ini memenuhi ya, kalau ini tidak memenuhi. Next, yang kedua, berarti ini pi dikurang 1/4 pi tambah K kali 2 pi. Ini 1 dikurang 1/4, 3/4 ya. 3/4 pi tambah K kali 2 pi. Ya, kalau ini K kali 2 pi memang rumus. Kalau di sini terserah ya. Jadi ini pasti rumus. Selalu 2 pi, kecuali tadi yang X-nya kalau 2 di sini bagi 2 ya. Beda lagi ceritanya. Oke, sekarang ambil sama K-nya 0, K-nya 1. Aduh bun, K-nya 1 saya nggak usah
dibuktikan enggak apa-apa, ini kan cuma pembuktian aja ya. Berarti 3/4 pi tambah 0 tetap 3/4 pi. Nah ini berarti 3, nggak usah ditulis enggak apa-apa ya. Tadi misalkan itu tahu saya bun, itu tidak memenuhi, di sini aja jelas-jelas sampai pi. Di sini ya jelas-jelas sampai pi doang, di sini sudah kali 2 pi kali 1 sudah 2 pi, jelas-jelas kelewatan ya, apalagi mau ditambah sama 3/4. Enggak, nggak ditulis lagi, langsung aja. Berarti ini yang 3/4 memenuhi ya. Nah memenuhi, tinggal langsung tulis HP-nya dalam pi ya. Jadi HP-nya sini berapa tadi yang paling kecil? Kecil 1/4 atau 3/4? Pastinya kecil 1/4 pi, 3/4 pi. Selesai. Oke. Kita lanjut ke contoh soal bentuk lain. Nomor 3 misalkan 1 dikurang sin 3x sama dengan 0. Intervalnya jelas ini ya, kemarin sudah dikasih tahu. Jadi kalau untuk interval ini bentuknya macam-macam. Ini artinya x-nya kurang dari lebih dari 0 kurang dari 2 pi. Oke. Di sini bentuknya lain lagi. Kalau tadi kan perkalian ya, tadi kan 2 kali sin x. 2 pindah jadi pembagian. Sekarang ada pengurangannya di depan. Sama intinya, si x ini harus sendirian ada di kiri. Jadi kalau dia punya teman, nah ini kita pindahkan. Berarti ini tanda min, ini tanda min punyanya sin ya. Berarti gini, min sin 3x ya kan sama dengan 0. Ini min ini plus pindah jadi min. Nah kayak gini. Oke sudah. Berarti sini min sin 3x sama dengan 0 kurang 1 min 1. Persamanya itu kan sin x sama dengan sin a. Sini harus positif kok, kanan dan ruas kiri ini yang penting positif. Sini ada negatif, gimana ada negatif? Ya tinggal coret aja. Nah ya kebetulan sama nih, ruas kanan ruas kiri ada negatifnya, ya coret aja. Bun kalau kirinya negatif kanannya positif, berarti yang negatif jadi positif, yang positif jadi negatif. Oke, ini jadi sin x, sin 3x sama dengan 1. Negatif jadi positif, negatif jadi positif. Kalau misalkan kirinya dia positif, nah misalkan ini 1, berarti jadi min 1. Yang penting ini tadi, yang di kiri ini harus sendirian, tidak punya teman, dan harus positif. Oke, sudah sampai sini sama. Kita masukkan ke rumusnya, karena masih 3x, nanti berarti kita bagi 3 ya. 1 itu sin berapa? Sin 90 derajat. Oh ini dalam pi bun. Oke, berarti kalau dalam pi 1/2 pi ya. Oke, tadi kalau 90 ini kan 90 derajat, jadikan pi tinggal dibagi 180. Oke, ada ingat ya. Nah kalau kenapa sih bun kebanyakan tuh dalam pi ya, kalau kebanyakan soal di buku kalian memang dalam pi ya. Kalau ngerjakan dalam derajat tadi nggak apa-apa. Ini masih 3x, nanti tulis aja 3x sama dengan 3x sama dengan ini 1/2 pi ditambah, karena pakai pi berarti 2 kali k kali 2 pi. Oke, bun kayaknya susah kalau pi nanti bagi 3. Oke, sekarang kalau kalian
nggak suka di pecahan, boleh ganti derajat ya. Nah, karena masih ada 3x tadi nih, masih ada 3 ya, maka semuanya ini kita bagi dengan 3. Monggo kalau kalian mau tadi dalam derajat, nanti hasilnya dalam bentuk pi, monggo. Kalau kalian senang pecahan, oke aja. 3x dibagi 3, x 1/2 bagi 3, 1/6 ya, tambah 2 bagi 3 berapa bun? Ya 2/3, k kali 2/3 pi. Oke, sama kita masukkan k nya sama dengan 0 dulu, nanti k nya 1. Langsung berarti x sama dengan 1/6 pi tambah 0, 1/6 aja ya, atau pi per 6 boleh. Yang kedua kalau k nya 1 berarti 1/6 pi ditambah 2/3 kali 1, 2/3 ya. Nah 1/6 ditambah 2/3, ini samakan penyebutnya aja ya. 6 sama 3 ini kan KPK nya 6, di atas 1 ini tadi kan 6 kita balik aja, 6 bagi 3 2 kali 2 4, oh berarti 5/6 pi ya. Oke, ini 5/6 pi memenuhi enggak? Kalau tadi yang pertama memenuhi pastinya nih. Ini karena kurang dari 2 pi. 5/6 kurang atau lebih dari 2 pi? Kurang dari ya, 5 bagi 6 kan. Nah coba lagi deh kalau k nya sama dengan 2. Gak apa-apa, coba-coba, jangan mentang-mentang biasanya sampai 1 aja bun, jangan. Karena biasanya kita bisa loh mencoba sampai 4 kali 5 kali, tergantung soalnya tadi. Gak apa-apa, coba-coba. Berarti ini 1/6 pi ditambah 2/3 kali 2 berapa? 4/3. Tambahkan penyebutnya 6 ya, berarti ini 1, 6 bagi 3 2, 8. Oke, 1 tambah 8 9/6 pi. 9/6 ini masuk 2 pi enggak? Jadi kita tahu dia masuk dalam penyelesaian. Kalau dalam pi kan ini pecahan ya, bagikan aja 9 bagi 6 itu nyampe 2 enggak? Dapat 2 lebih enggak? Enggak ya, 9 bagi 6 itu cuman 1. Kalau jadikan pecahan biasa, pecahan campuran, ini kan pecahan biasa, pecahan campuran mungkin lebih kelihatan. Ini dapat 1, 9 bagi 6 dapat 1, sisanya berapa? 3/6 atau 1,5 ini berarti. Ini tidak nyampe 2, berarti masuk dong ya. Nah berarti 9/6 ini masuk. Coba kalau k nya sama dengan 3. Kalau k nya sama dengan 3, nah tidak masuk itu bun, yakin? Terserah ya. Kalau yang kalian sudah yakin, yakin itu udah masuk ya sudah. Tapi kalau kalian mau membuktikan masuk nggak ya, kalau kalian ragu, kita tulis saja. Berarti ini 2/3 kali 3, 2/3 kali 3 kan, 3 nya coret ya, sisa 2 pi. Oke, main pecahan lah. Ini kan bun, 2 pi ditambah 6 ya sama dengan 2/6, tidak masuk ini bun. Oke, kalau kalian tidak mau nulis silahkan ya. Oke, apakah sudah selesai sampai sini? Belum, kan masih atau ya, ada 2 kan. Ini rumusnya kan ada 2. Ini yang pertama ya, yang kedua, atau boleh di sini atau dan sih bun, sama aja, intinya ada 2 rumus yang harus kita hitung. Ini yang pertama, tadi yang pertama ya. Yang kedua, kalau
pi dikurang sama ini a nya ya, 1/2 pi. Lah kok sama bun, coba nih, 1 dikurang setengah ya setengah pi, setengah pi ditambah ini masih 3 ya, sorry nah masih 3. Oke, kita kembali dulu. Oke, ini yang kita tandai tadi ya, ini kan yang pertama tadi. Nah yang kedua 3x nya jangan lupa, ini pi kurang setengah pi tambah k kali 2 pi. Oke, kita kurangkan dulu, kebetulan sama, 1 dikurang setengah ya setengah juga, yang tadi ini juga setengah bun. Lah kok sama bun, coba berarti ini kan kita bagi 3 ya, ini kita bagi 3. Oke, sama bun, 3 bagi 3 1, setengah bagi 3 1/6 tambah 2 bagi 3 2/3 pi. Nah bun, sama ini sama ini sama, kalau saya hitung sama juga sama ini bun. Kalau daripada saya capek-capek nulis, mending gak usah ditulis bun ya. Iya nggak apa-apa. Oke, kalau kalian mau buktikan boleh, kalau ini kan sudah sama ya, nggak perlu dihitung lagi. Kalaupun kalian mau hitung, nanti dapatnya juga sama, 1/6, 5/6, 9/6 sama juga. Kalau ada sudut sama yang kemarin, kalau sudut ada yang sama nggak perlu ditulis 2 kali. Di sini ada 1/6, nanti di sini ada 1/6, tulis 1 kali saja. Oke, berarti sini 1/6 pi, 5/6 pi, dan 9/6 pi. Oke, selesai. Jelas ya? Oke, kita ke bentuk soal selanjutnya. Jadi hari ini nggak apa-apa kita membahas bentuk-bentuk soal. Jadi nanti kalau kalian ketemu bentuknya gini, bentuknya gitu, oh ini kan sudah pernah dibahas, ya gampang aja, tinggal ubah angkanya. Oke, ke contoh soal nomor 4 sekarang. Agak berbeda banget. 2, kalau sebelumnya nggak ada sin kuadrat ya, cuma sin x, 2 sin x, sin 2x, sin 3x. Ini 2 sin kuadrat x, wah ada kuadrat, ditambah 5 sin x dikurang 3 sama dengan 0. Ininya berapa ya, misalkan sampai 360 derajat ya. Nah ini artinya lebih dari 0 kurang dari 360 derajat ya, kita uji ya. Oke, nah di sini kok jadi persamaan kuadrat bun, kan rumusnya cuma sin x sama dengan sin a. Kayak apa kalau kuadrat, masa kita akarkan? Nggak bisa, kita misalkan. Ini di kelas 10 sudah pernah ya, kalau ada persamaan ada persamaan trigonometri, itu kita misalkan ya, misal aja lah. Misal sin x, ini kan sudah pakai variabel x ya, jangan x lagi. Sin x itu sama dengan y, jadi kalau ada sin x kita ubah jadi y. Persamaan yang ini kita ubah, ini 2 tetap 2 ya. Sin kuadrat x, kan kalau sin x kali sin x sama dengan, bukan x yang kuadrat ya, tapi sinnya yang kuadrat. Ini kan artinya berarti sin x kali sin x, tadi sin x itu sama dengan y, berarti y kali y sama dengan y kuadrat. Oke, nah jadi ini sin x kuadrat ya, ini sin x kuadrat jadi y kuadrat. Oke, ditambah 5 kali sin x, berarti kan langsung aja sin x nya jadi y. 5y kurang 3 sama dengan 0.
Kalau sudah kita faktorkan. Masih ingat ya, pemfaktoran. Ini. Pemfaktoran. Di sini harus sama dengan 0 ya. Kalau nanti masih ada angkanya di sini berarti kita pindah ke kiri. Oke. Masih ingat pemfaktoran ya? Ada 2 cara, boleh langsung, boleh kalian coba-coba. Serahlah. Ini review dari yang materi sebelumnya. Kelas 10 kalian mungkin sudah kenyang ya yang namanya pemfaktoran. Kita sering sudah pemfaktoran. Oke, di sini karena 2y, berarti sini 2y kali y. Atau kalian emang mau coba-coba yang 2y kali 2y, tapi di sini kasih 1/2. Masih ingat juga ya? Nah, oke. Karena tandanya pertama sudah 2y kali y, ya di sini karena 2y kali y. Sekarang lihat tanda yang di belakang, min. Perkalian yang menghasilkan min berarti positif dengan negatif. Positifnya di mana, Bu? Depan apa belakang? Dilihat sini positif ya, karena hasilnya positif berarti yang positif besar, yang menghasilkan besar pasti sini ya, 2 kali, sini 3, sini ya, di sini positif, negatif. 3 itu berapa? Yang menghasilkan angka 3 pastinya 3 kali 1 ya. Ini cara coba-coba. Nah, coba kita buktikan benar apa enggak. 2y kali y, 2y kuadrat. 2y kali 3 plus 6y. 1 kali y min y. 1 kali 3 min 3. Ini positif 5, betul. Oke. Cara coba-coba. Pun saya nggak bisa cara coba-coba, cara pasti. Oke. Sekalian review ya. Siapa tahu kalian ada yang lupa. Nih. Kalau cara pasti, ini kan 2. Berarti 2y sama 2y. Tapi di depan dikasih 1/2. Sama tanda belakang ini apa? Negatif. Pasti antara positif dengan negatif. Kalau tadi kan kita bingung ya, negatifnya di mana? Di depan atau di belakang? Di 2y atau di y? Karena kita salah nempatkan, ini akan berakibat salah hasil ya. Tanda min sama plus karena berbeda, depannya juga berbeda, makanya nggak boleh salah. Tadi harus cara coba-coba. Kalau cara pasti kayak gini, karena di sini 2y sama 2y, jadi mau positif di mana, mau negatif di mana sama saja. Oke. Sekarang kita lihat juga 3 ini harus kita kalikan dengan depan. 2 kali 3 berapa? 6. Ini harus kalikan depan ya, belakang dengan depan. 2 kali 3 sama dengan 6. Sekarang 6 yang kita ambil. Oke, berarti tadi 6. 6 itu berapa kali berapa saja? Kan 1 kali 6 pastinya ya, 2 kali 3, itu aja. Kita ambil yang mana? 2 kali 3 atau 1 kali 6? Oh, itu negatif. Kita lihat lagi B-nya. B-nya 5 ya. Mana yang selisihnya 5? Kenapa selisih? Kapan selisih, kapan jumlah? Selisih kalau tandanya beda. Ini tandanya beda. Ingat, yang berbeda selalu berselisih. Jadi kalau tandanya beda, cari selisih. Kalau tandanya sama, itu cari jumlah. Oke, udah ingat ya? Oke, berarti kita cari selisih. Yang selisihnya 5. Yang mana? Kalau dikurangkan hasilnya 5. Ini bukan. Ini kalau jumlah. Ini ya 1 sama 6. Nah, ditaruh mana? 1 di sini atau 6 di sini? Nggak boleh kebalik. Karena di sini tandanya berbeda. Kalau tandanya sama, monggo. Mau 1 di depan, 1 di belakang sama aja. Tandanya beda nggak boleh. Kita lihat lagi tadi B-nya. B-nya positif atau negatif? Oh, B-nya positif, ini B-nya. Maka angka yang besar mengikuti tanda di B ya. Angka yang besar
ngikuti tanda di B. Oh, tanda di B positif, berarti angka yang besar ini yang positif, berarti sini 6, di sini 1. Oke. Ini tadi yang positif ya, berarti sini 6, sini 1. Kalau sudah selesai nih bun. Kalau cara pasti dia lebih lama, cuma tapi pasti ini enggak. Tadi cara kira-kira harus kita buktikan, kalau salah kita harus kita ulang. Sini, ini kan ada 1/2, ini harus hilang. 1/2 mana, kurung mana yang bisa dibagi sama 2? Semua angkanya ya, enggak depannya aja tapi belakangnya juga. Kurung yang di sini pastinya masing-masing angka ini kita kali 1/2. Ini masing-masing kita bagi 2, berarti Y tambah 3. Ini 2Y kurang 1. Sama bun, kebalik bun, nggak apa-apa, sama saja. Sudah ingat ya, karena nanti kalian akan pakai pemfaktoran. Namanya pakai pemfaktoran itu kalian pakai selama-lamanya sampai lulus SMA. Kalau kalian nanti kuliah ngambil jurusan MIPA, ketemu matematika, ya pasti pakai. Oke, sampai sini disimpulkan. Masih ingat ya, berarti ini kan artinya 2Y kurang 1 sama dengan 0, atau Y tambah 3 sama dengan 0. Berarti sini Y nya berapa? Pindah aja langsung ya, ini kan 2Y sama dengan 1, Y nya sama dengan 1/2. Kalau ini Y sama dengan min 3. Nah kalau sudah diapain? Kan kita persamaannya sin X bun, kok dapatnya Y? Sudah selesai, jadi HP nya setengah sama 3. Oh bukan, perjalanan ini baru setengahnya. Sekarang kita substitusikan lagi. Nah ini yang Y yang kita dapat, kita substitusi lagi, kita masukkan lagi ya. Tadi Y itu kan sin X, ya kita ubah lagi di sini, berarti Y ini jadi sin X. Berarti sini sin X sama dengan 1/2, atau ya kan sin X sama dengan min 3. Dapat 2 persamaan. Inilah soal yang baru yang harus kita cari. Kalau ini kan gampang ya, sama yang seperti tadi, sama kayak soal sebelumnya, sin X sama dengan setengah, kita cari X, masing-masing dijadikan sin, seperti itu. Nah jadi kalau persamaan kuadrat, sinnya kita misalkan dulu, kita faktorkan dulu, baru dapat 2 persamaan. Biasanya sih dapat 2 persamaan ya, karena persamaan kuadrat nih. Kecuali nanti di sini angkanya sama, misalkan dua-duanya, misalnya sini sin X sama dengan 1 atau sin X sama dengan 1, berarti cukup diambil 1 saja kalau sama. Kalau berbeda kita ambil dua-duanya, tapi tunggu dulu, jangan langsung dikerjakan. Di sini ada nggak yang hasilnya setengah? Ada ya, berapa? Sin X sama dengan sin, pakai derajat sini, yang hasilnya setengah, sin 30 derajat. Oh ini ada, berarti ini memenuhi ya, atau ada hasilnya, ada apanya, ada penyelesaiannya. Ini ada penyelesaian, ini ada penyelesaian. Nah jadi ciri-ciri ada penyelesaian kalau di sininya bisa dijadikan sin berapa. Kalau negatif sin setengah kan ada. Nah yang sekarang yang satunya sin X sama dengan negatif 3. Berapa sin berapa yang hasilnya negatif 3? Ada nggak? Nggak ada pun. Nah kalau tidak ada, berarti tidak mempunyai penyelesaian. Berarti yang ini tidak nah ini tidak ada penyelesaian. Nah kalau nggak ada penyelesaian gimana? Nanti tidak dihitung, yang ini tidak dihitung, ini aja yang kita hitung. Oke, sudah selesai bun? Belum, kan belum dihitung. Sekarang ini ya, kita pakai yang ada penyelesaiannya, yang ini tidak ada penyelesaian, tidak dihitung. Nah lebih enak malahan, satu aja ada penyelesaiannya. Kalau dua-duanya ada penyelesaian, maka dua-duanya harus kita hitung.
satu saja, ini kan nanti ada 2 ya rumusnya ya. Berarti sin X sama dengan setengah, ya sama kayak kemarin, sin X sama dengan sin 30. Langsung X sama dengan, pakai rumus tadi, A tambah 2 A ditambah K kali 360. Kalau Pi baru pakai 2 Pi ya. Dari sini 30 derajat ditambah K kali 360. Yang kayak gini sama. Berarti X sama dengan, kalau K-nya 0, kalau K-nya 1 ya, berapa? K-nya 0 sama kayak tadi, berarti X sama dengan 30 derajat. Ini kebetulan sec X doang, nanti kalau sin X dibagi 2 dan seterusnya. Tambah kalau K-nya 0 berarti 0 ya, 30 derajat. Nah ini kalau K-nya 1 ya jelas lebih dari 360 dong bun. Coba ini ya buktikan. K kali 1 K kali 1, K-nya 1 dikali 360 tambah tuh nak bun, tidak memenuhi. Ingat batasnya ini tadi ya, sampai 360 aja. Berarti kalau ini memenuhi, kalau ini tidak memenuhi. Sudah selesai bun ya? Belum. Seperti biasa kan ada 2 atau ada 2 ya. Ini baru yang pertama. Yang kedua, tahu apa satunya? Satunya karena kita pakai derajat ya, berarti karena pakai derajat berarti X-nya ini pakai 180 derajat kurang 30 derajat tambah K kali 360 derajat. Berarti berapa ini? 150 derajat tambah K kali 360 derajat. Sama kita substitusi, K sama dengan 0 dan K sama dengan 1. Bun, tadi kan K sama dengan 0 nggak memenuhi nih bun. Saya K sama dengan 0 aja deh. Yang K sama dengan 1 pasti tidak memenuhi ya. Kalau kalian yakin sudah tidak memenuhi ya sudah, nggak apa-apa. K-nya 0 berarti 150 derajat tambah 0 150 derajat. Ini memenuhi ya. Nah yang ini pasti memenuhi nih. Dulu kurang ringkes. Nah jadi kalau tadi kalau kalian sudah yakin K satunya tidak memenuhi ya sudah, nggak usah. Ini memenuhi. Oke, K satunya nggak usah ditulis deh, nggak apa-apa. Oke, sudah selesai. Mana yang memenuhi? Seperti biasa tulis HP dari sudut yang paling kecil. Kecil mana nih? Kecil 30 pastinya ya. Sudah selesai. Kalau tadi persamaannya cuma satu yang memenuhi. Kalau dua-duanya memenuhi berarti ada cara lagi, satu lagi ya. Satu aja ada 2 dibagi 2 ini kan. Kalau ada 2 berarti ada 4 kali hitungan ya. Ini kan cuma 2 ya. Satu persamaan rumusnya ada 2 nih. Kalau nanti ada dua-duanya berarti ada 4. Oke, sampai sini. Mungkin sebenarnya bentuk lainnya itu masih banyak, apalagi yang hot ya, tentunya masih banyak sekali. Ini masih yang sering kita temui. Mungkin nanti kalau kalian menemukan bentuk lain dan kalian penasaran boleh dicoba-coba. Kalau kalian nggak bisa boleh tanya.